Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa bahwa kuasa-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami diberkati, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama dengan iman, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kiralah basi, kiralah warala basi, kiralah basi, kiralah warala basalamu. Berkati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan dengan hati bersyukur. Kipala wasik kedelamu. Mari Roh Kudus jamah kami, penuhi kami. Lembutkan hati kami Tuhan, ajar kami mengerti akan kehendak-Mu Kipapadase di dalam hidup kami Tuhan. Kiralah marabasi, kiralah warala. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kiralah basi, kiralah warala basi, kiralah wasalamu. Kiralah wasalamu. Sungguh hati kami Tuhan melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga kami butuh Engkau Tuhan setiap hari. Melalui kebenaran akan firman-Mu Tuhan yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan, itu akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kekuatan yang baru akan Tuhan berikan melalui kebenaran akan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan, urapi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Sukacita yang datang dari Tuhan berada di dalam keadaan keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saat ini, kondisi sekarang ini kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan situasi hari-hari ini banyak hal yang harus kita pikirkan mengenai bagaimana kehidupan keluarga kita, kesehatan keluarga kita. Maka tidaklah hal yang mustahil kalau hari-hari ini banyak orang-orang memburu yang namanya sebuah vitamin. Nah, vitamin itu banyak diburu sehingga menjadikan hal-hal kelangkaan terhadap suatu vitamin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar
mengapa vitamin itu penting bagi kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. 5 vitamin rohani yang diperlukan saat ini supaya di dalam kondisi pandemi ini keluarga kita menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar yaitu yang namanya vitamin. Bagaimana vitamin itu diperlukan di dalam tubuh kita. Kita mengenal yang namanya vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian ada juga vitamin K. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A itu membantu menjaga kesehatan mata kita sehingga mencegah yang namanya gangguan mata. Karena vitamin A itu dibutuhkan untuk membuat pigmen, di mana pigmen itu yang disebut dengan rhodopsin itu sangat-sangat menjaga daya tahan tubuh terutama di dalam mata. Sama halnya, kalau badan kita vitamin A itu menyehatkan mata, maka vitamin A di dalam kehidupan rohani kita juga ada, yaitu andalkan Tuhan. Jadi vitamin A untuk kehidupan rohani kita yang pertama adalah andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Mari vitamin A kita masukkan di dalam jiwa kita, rohani kita, supaya kehidupan rohani kita pun sehat. Tidak hanya sekedar vitamin A yang kita makan melalui makanan yang kita konsumsi ataupun vitamin-vitamin yang kita minum, tetapi mari vitamin A andalkan Tuhan. Itu yang pertama, vitamin A. Kemudian vitamin B. Vitamin B yaitu sangat penting karena ini sering juga disebut vitamin B kompleks karena pentingnya itu menjaga fungsi otak dan sistem saraf. Jadi fungsi otak dan sistem saraf, di mana vitamin ini juga mencegah yang namanya infeksi, kemudian menjaga kesehatan, menjaga energi pencernaan, kemudian jantung dan otot. Sehingga vitamin B ini semuanya kompleks untuk fungsi saraf kita. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan, di mana kita juga mau memasukkan vitamin B di dalam kehidupan rohani kita, yaitu B adalah beriman. Beriman. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-52, kata Yesus, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan hidup kita adalah sudah dijamin. Sekali lagi vitamin B, mari kita beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Vitamin yang ketiga, vitamin C. Vitamin C itu antioksidan. Antioksidan artinya apa? Mencegah reaksi oksidasi, di mana vitamin C ini membantu menjaga daya tahan tubuh. Bisa dikatakan vitamin C ini adalah untuk menjaga sistem imun. Nah, sehingga ini juga bagaimana menaikkan imun kita. Vitamin C rohani kita, mari kita pakai ceria. Ceria, happy, membangun tubuh kita, imun kita. Maka di dalam Tuhan kita juga akan bangun. Di Amsal 17 ayat yang ke-22, ceria tadi, yaitu hati yang gembira adalah obat. Di dalam hati yang gembira ada sukacita, ada kesembuhan. Maka ketika kita membawa vitamin C itu di dalam hidup kita, mari kita hidup dengan ceria. Hati yang gembira adalah obat. Vitamin yang berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D itu membantu proses penyerapan kalsium di tubuh. Kalsium ini berguna untuk tulang supaya kuat. Kalau vitamin D ini kurang menyebabkan sebuah penyakit yang namanya rakitis. Sehingga vitamin D ini dibutuhkan untuk membangun
kekuatan tulang. Nah, sama halnya vitamin D di dalam iman rohani kita, yaitu membangun bagaimana hidup kita itu menjadi kuat, yaitu melalui doa. Vitamin D, doa. Di dalam doa ada kuasa yang kuat, di dalam doa ada kesembuhan, di situ ada kekuatan yang datang, yang kita bawa, kita naikkan di dalam Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari Yakobus 5 ayat 16 bagian B, yaitu doa. Ada kuasa di situ, menguatkan bagaimana hidup kita di dalam doa. Kemudian vitamin yang berikutnya adalah vitamin E. Vitamin E ini juga hampir sama dengan vitamin C, mencegah reaksinya oksidasi dan menetralkan radikal. Menetralkan, kata menetralkan inilah untuk menyehatkan kulit, sehingga apa yang tidak netral di dalam tubuh kita dinetralkan dengan vitamin E ini. Maka kita pun juga harus punya vitamin E rohani kita, yaitu empati. Empati, di mana empati itu kemampuan untuk merasakan keadaan sekitar kita. Kita ini memiliki rasa simpatik kepada situasi yang ada, kepada orang lain. Itu adalah yang namanya sebuah empati. Di dalam kebersamaan kita perlu yang adanya membuat menetralkan radikal, sehingga ketika sesuatu ada, di situ ada kesakitan, ada sebuah kenetralan, ada kesedihan, kita netralkan, yaitu menggunakan kasih. Jadi yang namanya empati itu kita pakai yang namanya kasih. Kasih itu menetralkan suasana, di mana orang yang lemah dengan kasih bisa kita kuatkan. Dengan kasih kita bisa menghibur seseorang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan sekarang ini sudah banyak melanda di sekitar kita. Tapi mari kita tampil dengan kasih untuk membawa semuanya dalam netral, bahwa hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan empati. Kemudian vitamin yang terakhir yang dibutuhkan di dalam tubuh kita, yaitu vitamin K. Di mana vitamin K ini berperan untuk pembekuan darah. Karena kalau kekurangan vitamin K, ketika kita luka, kita akan mengalami pendarahan. Maka K ini untuk membekukan bagian-bagian yang terluka. Kita harus punya kemantapan, harus punya yang namanya K di dalam kehidupan rohani kita, yaitu konsisten. Konsisten di sini adalah artinya memiliki ketetapan, tidak berubah, selaras, sesuai, dalam bahasa Jawanya ajeg. Nah, konsisten inilah yang diminta oleh Tuhan di dalam hidup kita. Konsisten ini akan membawa dampak kemana hidup kita itu akan dibawa. Di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kemudian di dalam Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Dua firman ini harus menjadikan kita hidup konsisten. Bagaimana kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang di dalam perjanjiannya. Maka kita ini menjadi harta, kesayangan Tuhan. Hidup kita ini hidup yang diperkenankan oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kita harus melakukan kewajiban kita dengan setia, konsisten, terus menerus. Inilah vitamin-vitamin rohani yang harus kita masukkan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita, keluarga kita mendapatkan sebuah kesehatan,
kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Vitamin A, andalkan Tuhan. Vitamin B, berdoa. Vitamin C, ceria. Vitamin D, doa. Vitamin E, empati. Vitamin E, konsisten. Mari hal ini kita masukkan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita dan keluarga kita apabila memenuhi apa yang dimaksud vitamin ini, hidup kita akan sehat secara jasmani maupun rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk menjaga bagaimana kehidupan kami melalui hidup kami. Biarlah kami mengenal akan apa yang harus kami masukkan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, pikiran kami, sehingga hidup kami, keluarga kami akan dipimpin Tuhan menuju keluarga yang hidup dengan penuh kesehatan. Bagaimana kami mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami tetap tekun berdoa. Di dalam doa kami mendapatkan sebuah kekuatan, dan hidup kami Tuhan kami serahkan di dalam penyertaan-Mu, sehingga hati kami hati yang menyembah, hati yang gembira, ceria, sehingga kami pun mampu mendapatkan empati, memberikan empati kepada sesama kami. Itulah yang harus kami lakukan, beralaskan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, hidup kami bisa konsisten untuk berpegang, untuk senantiasa berada di dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga ya Tuhan, hidup kami, keluarga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami pagi ini sampai malam nanti di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.